Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas konsep kebahagiaan Stoa, kebajikan, dan mengikuti alam. Mari kita lanjutkan. Jika benar bahwa menjadi orang yang berkarakter baik dan menggunakan akal budi dengan mengikuti alam adalah segala yang diperlukan manusia untuk mencapai kebahagiaan, maka jelaslah bahwa kebaikan-kebaikan eksternal seperti kekayaan dan kesehatan tidak memiliki peran sama sekali dalam kebahagiaan. Hal ini secara gamblang dinyatakan oleh Seneca demikian. Karena apa yang menghalangi kita untuk menggambarkan kehidupan yang bahagia sebagai kepemilikan jiwa yang bebas dan jujur dan tidak gentar dan tabah, berdiri di luar rasa takut, di luar keinginan, jiwa yang memperlakukan integritas sebagai satu-satunya kebaikan, kurangnya integritas sebagai satu-satunya kejahatan, dan menganggap hal-hal yang lain tidak memiliki nilai yang signifikan, tidak menambah apapun pada kehidupan yang bahagia, dan tidak mengurangi apapun darinya, tidak memiliki kekuatan untuk menambah atau mengurangi kebaikan tertinggi saat mereka muncul atau lenyap. Dalam kutipan tersebut, Seneca berbicara tentang 3 kategori etika stoik yang terkenal, yaitu kebaikan atau good, kejahatan bad, dan 1 kategori luas dari hal-hal di dunia ini yang tidak baik dan tidak jahat, atau yang biasa disebut indifferent atau netral. Seneca menegaskan bahwa kebajikan atau integritas adalah satu-satunya hal yang baik, dan bahwa kejahatan atau kurangnya integritas adalah satu-satunya hal yang jahat atau buruk. Menurutnya, hanya kedua hal ini yang dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Segala sesuatu yang lain seperti kesehatan, kekayaan, kesenangan, ketenaran, kecantikan, kepandaian yang sebagian atau sepenuhnya ditentukan oleh nasib bersifat acu tak acu, netral, amoral, atau indifferent terhadap kebahagiaan. Pandangan Seneca tersebut dikonfirmasi oleh filsuf Stoa yang lainnya, Diogenes. Bagi Diogenes, kematian, penyakit, penderitaan, fisik yang buruk, kelemahan, kemiskinan, reputasi yang jelek, dan kelahiran yang buruk juga bersifat indifferent, dan dengan demikian netral. Ketika kita berpikir bahwa hal-hal ini adalah buruk, maka hal itu disebabkan oleh penilaian kita terhadap hal-hal tersebut, dan bukan hal-hal tersebut dalam dirinya sendiri. Epictetus juga percaya bahwa ketika kita berpikir tentang kematian sebagai sesuatu yang sangat buruk, maka sebenarnya penilaian kita terhadap kematianlah yang sangat buruk, dan bukan kematian itu sendiri. Kematian itu sendiri bersifat indifferent atau netral, tidak baik dan tidak buruk. Paradigma yang sama dapat kita terapkan pada kekayaan dan kemiskinan. Dengan mengikuti cara berpikir ini, kita dapat mengerti nasihat Seneca. Oleh karena itu, Anda harus keluar menuju kebebasan. Satu-satunya hal yang memiliki kekuatan untuk memberikan kebebasan ini adalah ketidakpedulian terhadap nasib. Pandangan radikal tersebut secara wajar mendorong banyak orang untuk menduga bahwa penganut stoicisme adalah orang-orang yang eksentrik atau bahkan irasional karena mereka tidak memiliki atau menekan keinginan yang wajar
atas kebaikan-kebaikan eksternal seperti kekayaan dan kesehatan, sebagaimana manusia lain pada umumnya. Akan tetapi, gambaran yang demikian adalah kesalahpahaman terhadap stoicisme yang sering kali muncul. Bertentangan dengan persepsi umum bahwa golongan Stoa adalah orang yang anti kekayaan, kesehatan, dan kebaikan-kebaikan eksternal lainnya, mereka percaya bahwa di antara hal-hal yang bersifat indifferent atau netral terhadap beberapa hal yang secara sah lebih diinginkan atau prefer oleh manusia daripada hal-hal yang lain. Dalam kepercayaan ini, seorang stoik akan memilih kesehatan daripada sakit penyakit, hidup daripada kematian, dan kekayaan daripada kemiskinan. Seneca sendiri berkata, orang yang bijaksana, mereka akan toleran terhadap sakit tetapi memilih kesehatan. Jadi, di dalam kategori hal-hal yang tidak mempengaruhi kebahagiaan, tetap terdapat hal-hal yang lebih diinginkan oleh para stoik dibandingkan hal-hal yang lain. Prefer indifferent things. Pertanyaan yang wajar yang perlu diajukan kepada penganut stoicisme adalah, mengapa kita masih memiliki hal-hal yang lebih diinginkan dalam kategori indifferent things, jika memang mereka tidak memiliki peran sama sekali dalam kebahagiaan? Dengan cerdas, golongan Stoa akan menjawab, karena ketika kita memilih kekayaan atau kesehatan dan bukan kemiskinan atau sakit, kita sebenarnya sedang mengikuti kodrat. Kodrat menuntut dan mengarahkan kita untuk secara alamiah menjadi bijak dalam memilih hal-hal bukan hanya yang termasuk dalam kategori baik atau jahat, tetapi juga yang berada dalam kategori indifferent atau netral. Oleh karena itu, dalam komentarnya terhadap gaya hidup stoik, Brennan berkata, kehidupan seorang sage terlihat dalam banyak hal, seperti kehidupan lainnya. Mereka makan makanan, menghindari risiko yang diperlukan untuk hidup dan anggota tubuh, dan memegang pekerjaan yang menghasilkan uang. Di samping itu, terdapat alasan lain mengapa seorang stoik memilih sekelompok hal atau barang tertentu dan bukan yang lainnya dalam kategori hal-hal yang indifferent. Seneca misalnya percaya bahwa beberapa kebaikan-kebaikan eksternal seperti kesehatan dan kekayaan dapat menjadi sumber atau alat yang lebih baik daripada kemiskinan dan kesakitan dalam usaha mencapai kehidupan yang bajik atau berbudi luhur. Seneca berkata, tidak diragukan lagi bahwa ada lebih banyak ruang dalam kekayaan daripada kemiskinan untuk mengekspresikan karakter orang yang bijaksana. Karena dalam kemiskinan hanya ada satu jenis kebajikan yang tidak boleh direndahkan dan direndahkan olehnya. Tetapi dalam kekayaan, kesederhanaan, kedermawanan, tanggung jawab, kesopanan, dan kemuliaan semuanya memiliki bidang yang terbuka untuk beroperasi. Pendeknya, penganut stoicisme percaya bahwa kebaikan-kebaikan eksternal seperti kekayaan dan kesehatan tidak memiliki kebaikan intrinsik, melainkan hanya baik secara instrumental, yaitu jika dipergunakan untuk kebajikan. Kebaikan-kebaikan eksternal ini tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap kebahagiaan. Namun di sisi lain adalah wajar dan benar untuk menginginkan sebagian, misalnya kekayaan daripada yang lain, misalnya kemiskinan. Proses pemilihan dari kebaikan-kebaikan eksternal yang bersifat indifferent atau netral dalam sebuah situasi tertentu didasarkan pada prinsip yang alamiah dan analisa terhadap kontribusi yang dapat diberikannya dalam mendukung kehidupan yang bajik atau luhur dari seorang stoik. Sebagai sebuah contoh praktis, jika seorang stoik menganalisa bahwa dengan mendapatkan harta warisan yang sangat besar jumlahnya, ia akan cenderung menjadi seseorang yang jahat dan egois karena kekayaannya besar yang ia dapatkan, maka dengan sukarela ia akan menolak harta warisan yang besar tersebut. Namun, jika seorang stoik yakin bahwa ia dapat mengelola harta warisan tersebut dengan bijaksana dan menolong dia untuk menjadi seorang penderma, maka ia akan menerimanya sebagai alat untuk hidup yang bajik. Dalam video berikutnya, kita akan membahas kebahagiaan,
perbandingan antara filsafat Stoa dan Kristen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.